Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Listi. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Simak baik-baik ya materi berikut ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kira-kira hari kemerdekaan Indonesia itu kapan sih? Ada yang tahu tidak? Nah, ternyata tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, simak ya. Apa sih isi teks proklamasi tersebut? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, dari isi teks proklamasi tersebut, tentu kalian ingin tahu kan sejarah proklamasi kemerdekaan RI atau Republik Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarahnya bisa kalian lihat di buku paket tema halaman 2. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Kalian bisa mengisi dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalian baca tadi. Nah, untuk mengisi apa? Apa itu adalah apa yang sedang terjadi dari peristiwa tersebut. Mengapa? Mengapa itu alasan terjadi? Biasanya selalu ada kata karena. Selanjutnya siapa? Siapa itu menjelaskan tokoh yang ada pada proklamasi kemerdekaan. Bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Kapan? Kapan? Keterangan waktu biasanya. Sedangkan yang terakhir di mana? Di mana menjelaskan tempat kejadian atau lokasi kejadiannya. Apa sih makna proklamasi kemerdekaan itu? Ya, yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan.
Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin mencapai kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Tumbuhan yang akan kita bahas adalah bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar batang di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, sekarang kalian isi kembali ya peta pikiran ini seperti yang tadi. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.